Shalom. Selamat hari Minggu mahubata haganyuk kuria GKPS Harapan Indah. Sonai homa kuria na beribadah melalui ibadah live streaming. Tata ibadah ta sadarion Minggu tanggal 20 Januari 2020 tolu. Model ibadah ta aima model E bahasa Simalungun. Goran minggu ta aima minggu paupatkon dop Epipanias. Topik minggu ta aima naibatado bonani hapentaran apa haguguhon. Hata porsayaun ibuat humbani apostilikum. Tuga-tuga hubata. Selamat datang mahubani kuria na baru ondope beribadah IGKPS Harapan Indah. Anggo adong ipanggindohan nami jongjong tene. Langadong terima kasih. Dapat duahon segala alat komunikasi. Aseboy inon aktif kon atapi silent tene. Ase ibadah ta boy mardalan ibagas nahomi. Paima ipuka hita ibadah ta. Masuki hita ma saat tuduh. Amen. Riap ma hita jongjong. Puji hita ma Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 202 ayat sada das hubani ayat 7. Ayat 2. Ibagas goran ni nebata Bapa, Papon Tuhan Yesus Kristus, apa ton dinapasing, sito palangit pakon tanuhon. Amen. Jehovah do Raja, merpakaian hamuliaun do iya.
Marpakaian anja margondit kon hagogo hondo Jehovah. Tongon, ipajon do duniaon, seng anjay dugur. Totap do paratasmu, humbani nabasaya. Humbani mulani, domadong ham. Marbagal do bah ham Jehovah. Maling do pardosong diba, doras tumang do parhasakni. Gogohan marimbang parhasak ni bah marbagal. Gogohan marimbang pagilumbang ni laut. Lobi markuasanan do Jehovah inaguri atas. Kapasingon do napatut bani rumahmu. Ham Jehovah rosi sadokani dokani. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Jehovah naibata janah bapa nami na inaguri atas. Kumbani nabasaya ni nabasaya doham. Janah rosi sadokah ni dokah ni do paratasmu. Ipuji hanami doham halani topa janah ipajonam ham do dunia on gabe yanan nami. Ito paham do hanami marpangidah, marpanangar, marpanggogo, marpangahap, pakon marpandai. Ibireham do uhur, pakon pikiran benami, jana ipaturai-turai ham doin, rosi nuan. Yun dingi ham do hanami, kumbani parmaraan, haganupan in, sedo halani dearni gabian nami, barang na ni dilo ni Tuhan nami, tapi halani dearni layakmu, pakon kuasamu do in benami. Ajari hamma hanami, ase ipakai hanami, kuasa nahun bamu, ase italuhon hanami segala kuasa, pakon rosoh ni dunia on, nama nirang hanami hun bamu. Ipuji hanami ma ham sonare, patar haduan, rosi sadokah ni. Amin. Kundul makoria. Mandoding mahita. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 340 sada ayat sada das hubani ayat 2. Ayat 2.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita masapot kon dosata. Ham Tuhan na bata ibagastor niuhur roh dohanami hubamu masopot kon dosa nami. Ay na mangaku dohanami buwe dolang ihorjahon hanami ahana patut si horjanon nami. Alanyay patut dohanami puna uhumanmu. Ham Tuhan idop mahurmu benami. Gati dohanami mangelak humbani tanggung jawab nami pajongjongkon hasitongan pakon habonaranmu. Janah kurang barani dohanami mamorsan silang halani mabiar hanami bani risiko. Buenando ipakai hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri marimbang mamikirhon nani harusuhkon ni uhurmu. Palua hamma hanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan idop mahurmu benami. Sonare ibuan hanami do haganup dosa nami hulubemu. Irik mangakuhon nasirsir do hanami pabeyonmu. Asiboy hanami mandalankon hatamu. Janah berehamma tondimu nalah membobai hanami bani guluh nami. Ham Tuhan idop mahurmu benami. Tangar anjaha persai hitama hata ni nebata bagah pasal hasapan dosa. Paridop nuhur anjaha perder layak du jahuba nanget menringis anjaha paridop nuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata anjaha seng ibalas kon bata romban hubani hajah tota. Songon idop nuhur ni bapa bani nyombahni sonai do idop nyuhur ni jahuba bani sagala na makabiarisi. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganup dosata. Alanyay pataridokon hitama tanda-tanda ni paraguluhan na bayu. Kasangapon ma bani naibata ibabaw. Hundul ma Kuria mandoding mahita Halani doma isasap ne bata dosata. Pandani malas uhurta puji hitama Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 56 ayat sada das hubani ayat 2.
Ayat 2. Tangar hitama hatani nebata na tersurat bani sada Korintus sada ayat 26 das bani 30 sada. Tonggor na siyama pandiloon ni in bananya siyam saninaku seng piga na siyam na pentar mangihut perdagingon seng piga na merkuasa seng piga na sangap tapi na oto ni uhur ni dunia on ipilih na bata laho pailahon na pentar anjaha na galek niuhur ni dunia on ipilih na bata laho pailahon na gugo na toruh anjaha na mahiri i dunia on ipilih na bata na lang indo tene ase lang konon ni na adong hinan ase ulang adong hajolmaon na mangunggah ilobe ni nebata tapi marhitihon sido ase ibagas Kristus Jesus na siyam ay iya do gabe hapentaron bata umbane bata hapitoron apahas pasingon apahalwahon ase saut na daftar surat in na mamuji dirini ibagas Tuhan in ma ia mamuji amin martuah do na manangar hatani na bata anjaha na marembangas kosi. Mendoding mahita. Puji hita use Tuhan ta ambarhite doding haleluya. Nomor 138 ayat sada das hubani ayat 2.
Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayon tain songon na sinaksion ni haganup na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani ne bata bapa, pargogo na starimangin, na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinibukon ni si Maria, sangganape haliaban, marhita ito dinapasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anja itanong, turun na koritoro, mula manggolong bani na mate, bani ari patuluhon, naik mu surga, anja undulis siamun ni bata bapa, pargogo na sotarimbangin, unjay maiyang mula magira, lao mangumi halak na manggolo, pakon na dogmate, aw saya bani tondoy na pasing, bani kurya parsadaan na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani haguluhan na sadokan ni dokani. Amen. Kundul ma kurya. Mandoding mahita. Pai mamandoding saksion hita persembahan pujian humbani seksi sekolah minggu.
Terima kasih hubani seksi sekolah minggu. Terpuji ma Tuhan. Puji hita use Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 307 ayat sada das hubani ayat 2.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Hamba pa na isurga, marhiti anakmu Yesus Kristus, kembali hanami Tuhan makaton terima kasih kebamu, alane pengiring-iringmu, mbani naborngin, das bani sugut nyari, das bani sunari Tuhan, buih hanami jon Tuhan mamuji, pasangapun goronmu Tuhan, dan buih hanami Tuhan marmalas nyuhur Tuhan, ibani sadaron Tuhan, sunai Tuhan mertunggu hanami Tuhan, ibani kuriamu, mungkin lagi perdalanan atap lang boyroh atap halangan ahap Tuhan hamba nama kasomani say bumitongon hanami pajupah bani ari-ari naloro sunay hama Tuhan malas nami Tuhan bani sadaron luar biasa tongon Tuhan sukacita alani Bapak situa manoge silalahi Tuhan boy maribadah sadaron Tuhan pajupah dot hanami Tuhan luar biasa Tuhan kuasamu Tuhan benar malas mangurnam Tuhan ibani pergumulan si dia serukon tapi langrona lang mustahil Tuhan marhiti honi holong Tuhan sunay hama Tuhan mertonggo hama nami Tuhan bamu ibani nyambah nami Andre Munte pakon jire si Maringga ibani keterbatasan si dia Tuhan hama tong makasamanin Tuhan ibani aktivitas ni si dia sehari-hari Tuhan sehat-sehat matong siri Tuhan sunay man Tuhan keluarga nami Tuhan keluarga ni orang tua nambah nami Tuhan pasu-pasam tong bani ganup perdalanan nami Tuhan sunay Tuhan martonggo manami bani nambah nami na TK na SD SMP SMA kuliah Tuhan pasu maniham tong siri Tuhan pada hama roh jahat nalah mengganggu sedia beri hamba bani sedia kepintaran, kebijakan, hikmat na hambamu Tuhan, marguna ma bani masyarakat, terlebih nalahu pasangapun beranmu. Sunay Tuhan, martong manami, nyembah nami, nalapi dapat jodoh Tuhan, beri hamba Tuhan jodoh, nasi padan, nasi sesuai bani harus hukummu. Sunay Tuhan, martong manami, bamu, ibani, kegiatan seksi-seksi Tuhan marpas-pas Tuhan asediar merdalan Tuhan ganupan Tuhan tanggung jawab pakon ni Orjani ketua pengurus seksi-seksi Igarjon Tuhan diar merdalan bani tahun 2020 sunai Tuhan mertonggo mahanami bani orang tua lansia sunai orang tua nami Tuhan ijapi na Mariana Tuhan aso maniham tong sidi Tuhan beri hamba tong kesehatan panjang umur. Sunai Tuhan martonggo mahanami kubamu mulai pemerintah pusat das bani terendah Tuhan berkati hamba sedia Tuhan ibani horjani sedia Tuhan sebutong Tuhan mendelakon tanggung jawab ni sedia Tuhan terlebih nalahu memajukan bangsa nami lahu ben adil bani masyarakat nami Tuhan termulia matangon goronmu tolong matimu Tuhan gue rencana-rencana nami Tuhan jemaatku ke kebesarapan indah tapi persaya nami dardoin hagan merdalan sunai Tuhan martonggo nami bamu full timer nami Tuhan berkati am tong si ija pemeranan on matonggo nami dalam main martiana Yesus Kristus. Amin. Hamba pa namin na negeri atas, sana mapasing ma goranmu. Ajari hamba hanami laho papasingkon goranmu. Maritehon na sirsir hanami manangihon.
pakon makurjahon hatamu, ibagas gulun nami. Say roh maharajaon mo, say saut maharosoh ni urmo, inagori tengahon, songon na inagori atas. Tunduy mo na pasing marianan ben nami, ase ipargogoyhan nami, laho pataridakon tanda-tanda ni harajaon mo, pakon pasautkon haroso ni ihurmo, itanoon. Marhite pambalosyon, apa pangabak na taluk ilobe mo. Berehama ben nami sadarion, hagaluhan ari-ari. Ajari hamba hanami aselambin mangida. Mananda jana mamboto na pitahamdo harohan ni haguluhan nami. Ase hamalaskon hanami buhay ni silayak-layak mo. Nadop binere mo, pakon nasihol bereon mo o peben nami. Sasapham dosa nami, songon pangsap nami, bani dosa ni hasoman, naso na mardosa dopak nami. Ajari hamba hanami pagkaholongi hasoman nami. Songon pagkaholongi mo ben nami. Ate na madeya ibain hanami balos ni najahat. Lang marsubil, lang mardomdom, lang marmapas ni uhur hanami hubani hasoman. Pargogoy hamba hanami, ase tongtong mambalosiham, jana magkaholongi hasoman. Ulang hanami bubay ham kuperlajuan, paluah hamma hanami kumbani pangago. Ham Tuhan na ibata, parorot anja parmudu-mudu hamba hanami, lao malimbangi dosa pakonsiding ni sibolis, ase mo ng hanami mangimbang pangagoin. Ay hamdo si mandaharajaon, pakon haguguhon, apa hasangapon, sadukah ni dokah ni. Amen. Kundulma Korea. Mandoding mahita. Puji hita usai Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 450 sia ayat sada das hubani ayat tolu.
Sonare tangar hitama ting pirata. Shalom, selamat hari Minggu Mahubat Tahaganub. Selamat datang ya tahun Hanami hubani Bapak Pendeta Enos dan keluarga yang pertama sekali menghadiri ibadah di gereja kami yang baru. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan Inang Pendeta yang selalu mendukung. Tonari tangar hita mating-ting ibata ibagas nasa mingguan. Na parlobe aima mengenai keuangan. Kondisi keuangan pengadaan gereja, saldo minggu sebelumnya 20.431.174 rupiah. Saldo akhir sampai tanggal 27 Januari 30.120.174. Sisa pinjaman jemaat 110 juta. Onma kondisi keuangan ni pengadaan. Sonari kita masuk humbani keuangan ni kas kuria. Saldo kas minggu sebelumnya 23.466 rupiah. Subtotal penerimaan minggu jemaat, resort, umum dan pengadaan 5.310.638 rupiah. Total pengeluaran jemaat dan pengadaan 4.806.547 rupiah. Total penerimaan minggu 504.091 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan dan akhir bulan tanggal 22 minggu keempat 27.520.157 rupiah. Onma kondisi keuangan kuriata. Duit na masuk bani sadarion minggu tanggal 20 Januari. Persembahan bulanan humbani Inang Jamaden Boru Purba 100.000 rupiah. Persembahan bulanan Inang Elmi Nurita Boru Sumbayak 100.000 rupiah. Persembahan bulanan keluarga Bapak John Berry Purba Boru Sarage 100.000 rupiah. Persembahan bulanan keluarga Situa Hamonangan Purba Inang Boru Toga Torop mulai bulan Mei sampai Desember bahatni 800.000 rupiah. Persembahan keluarga Priyama Damanik Inang Boru Marpaung 100.000 rupiah. Persembahan bulanan keluarga Samas Janerson Damanik Inang Boru Purba 100.000 rupiah. Bagal niuhur keluarga John Berry Purba hu pembangunan bahatni 200.000 rupiah. Bagal niuhur keluarga Samas Janerson Damanik Boru Purba hu pembangunan 200.000 rupiah. Bagal niuhur keluarga Arion Saragi Boru Sitopu Hukas Kuria 200.000 rupiah. Kontribusi pemakaian gedung Tupuan Simalungun 200.000 rupiah. Duit na masuk bani sadarion bahatni 1.100.000 rupiah. Tonari kita masuk hubani ting-ting na paduahon. Ting-ting na masa pakon nasihol si pamasaon. Hari ini Minggu 29 Januari 2023. Selesai ibadah minggu akan diadakan periodisasi pengurus seksi nama poso. Jadi hubani nasiam anggota nama poso adong hadir sadarion ulang lobe mulak halan periodisasi do nasiam seksi nama poso. Napaduahon Minggu 5 Februari 2020 tolu
akan dilaksanakan pelantikan pengurus seksi nama poso na terpilih. Na patuluhon, hari ini seksi Minggu 29 Januari 2023, siluk keluar minggu, ubani hita haganuk inang, ulang lobe hita mulak, halani adong laporan pertanggungjawaban tahun 2022, pakon evaluasi kerja tahun 2022. Jadi himbauan nami hubani haganuk inang, asi dihuiti hita rapat LPJ ta sadarion. Napapathon sermon hadomuan. Sermon hadomuan ia dongkon bani hari Kamis tanggal 2 Februari 2022 seresot Cempaka Putih via aplikasi Zoom. Alania indong hanami majelis calon situa, calon samas, ketua seksi-seksi untuk menghadiri sermon gabungan diadakan melalui Zoom. Nah, palimahon, sidang majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu 5 Februari 2023 setelah ibadah Minggu. Nah, berikut sidang jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Februari 2023 setelah ibadah Minggu. Napa pituhon RPL Sekolah Minggu Resot akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023 pukul 7 WIB, pukul 19 malam melalui via Zoom. Jadi hubanina siam guru-guru sekolah minggu untuk hadir via Zoom untuk sermon RPL. Napa waluhon sehubungan dengan dilaksanakannya pesta pembangunan GKPS Ancol, maka ibadah umum seresot Cempaka Putih akan dilaksanakan secara bersamaan waktu dan tempatnya, yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 9 WIB, tempat gedung pertemuan Pertamina, Jalan Cempaka Putih Tengah 20B, nomor 20 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Jadi pada tanggal 12 Februari GKPS Harapan Indah tidak ada ibadah. Bergabung dohita iresot Cempaka Putih, aima i gedung Pertamina, onma sebagai undangan humbani jemaat GKPS Ancol. Nah, berikut pertongguan rumah tangga untuk tahun 2023 di GKPS Harapan Indah akan dimulai pada minggu kedua di bulan Februari tahun 2020. Nah, mengidangi bani tanggal 20 sia Januari 2020 5 Februari 2020 si perambilan pendeta Raja Sinaga, paragenda situa sahat Simarmata, Cibuan Doding Samas Romaida Simajuntak, Ting Bapak calon situa Daitin Simaringga, panggalang pertama Samas Juliani, panggalang kedua calon Samas Jelita Purba, pemerhati calon situa Rosliati Parapat, pemusik tim Kantoria, singer tim Kantoria, model ibadah ta Aima model A, kesaksian pujian umbani nama poso. Jemaat yang hadir Bani Sadarion, Aima Bapa 20 halak, Inang 30 sada halak, Sekolah Minggu Remaja 7 halak, Sekolah Minggu Kecil 12 halak, Bahatni 85 halak nama ibadah bata ibagasna Sadarion. Aima ting mengenai daftar hadir sermon lokal majelis Bo Ida Hita di warta jemaat. Sonama ting ibata ibagas nasa mingguon martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih ma isombahkon hanami hubamu hamba panai surga. Halan itu tabdo ibereham hubanian nami Bapa, dear nilayakmu, holong pakon hidup nyuhurmu. Jana doma ipasadaham hanami Tuhan bani sogot nyarion, memuji pakon pasangap kongoranmu. Aganupan Bapa, rangkaian ibadah namion,
Ben hanami maon hubamu yondoskon hanami ubamu. Jalo jalabain hamon Bapa gabi hamuliaon asangapon nigoranmu. Doma itangar hanami Bapa ahana sihol si pamasaon pakona si pamasaon i gereja GKPS Harapan Indahon. Silu keluar minggu ya dong kondo periodisasi nama posok. Ase mangindo mangelek hanami hubamu Tuhan. Ase hartuki hamma uhur ni ganup nama poso nami. Ase bui si dia memberi waktu untuk menghadiri periodisasi. Jana hamma na memilih ise na patut na lao nama korjahon bani seksi nama poso. Alaniay Bapa campur tangan ham ubani haganu periodisasi seksi nama poso nami. Lanjut hondo homani Bapa LPJ seksi inang pakon program kerja tahun 2020 tolu. On peyondos kohanami hubamu Tuhan marpasu-pasu ham Tuhan hubani haganup pengurus seksi inang. Asih haganup ahanadop ihorjawon si dia. Mereka akan mempertanggungjawabkan di depan anggota dan di depan PMJ nami. Alaniay Bapa yondos kohanami ma LPJ nami on hutanganmu. Asih hamma nama masu-masu haganup ahanadop i program hon untuk tahun 2020 tolu. Bui mardalan mardomu hubani harosuh ni uhurmu. Itonggohon hanami dohomani Bapa. Sidang majelis nami bana tanggal 5 Februari. Bani haganup majelis nami. Asi otodoham Bapa. Asi boy si dia memberi waktu pakon panorang. Asi boy memberi masukan. Ahana patut lau si horjawan nami. Ibagas tahun 2020 tolu. Sonai homa laporan pertanggungjawaban nami. Ahana dok horjahon hanami. Ibagas tahun 2020. Alaniay Bapa yondoskon hanami mahaganupan. Ahanar sihor irencanahon kuryamu ibagas nasi menginggon. Asi hamma namang mamasu-masu hanami haganup. Ubani haganup kuryamu petuhan naduk marsi bere-bere. Asi hamma humana mamasu-masu haganup kurya nami na adong IGKPS Harapan Indah. Na beribadah i rumah pakon na hadir ibagas gereja on. On peyondoskon hanami haganup kuryamu hutanganmu Bapa. Bereham kesehatan huban nami. Pasu-pasu ham horja nami. Asi boy hanami Bapa jadi saluran berkat. Itongah-tongah ni keluarga nami. Itongah-tongah ke lingkungan nami. Terlebih maay Bapa itongah-tongah ni kuryamu. Tokinari pe Bapa lau sihol jalon nami mahatamu nama pasing. Na sihol ipadas pendeta nami pendeta Enos Purba Siboro. Yondoskon hanami homa Bapa pendeta nami on hutanganmu. Marpasu-pasu ham Tuhan. Bereham hikmat na humbamu. Bereham tondu si pangajari. Asi haganup hata na ipadas ni pandita nami. Dasma huban nami haganup kurya naman jalo. Asi haganup hata nama pasing in Bapa. Boy ijalo hanami. Jana boy idalan ko hanami. Na mardom hubani harosu ni uhurmu. Na sebagai tolak ukur ban nami. Untuk berbuat kebaikan. Di dalam setiap langkah kami. Untuk menuju apa yang Tuhan inginkan pada kami. Terima kasih Babamu Tuhan. On matonggo elek-elek nami. Na ipadas hanami ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Hanami martonggo martarima kasih. Amin. Mandoding mahita. Pay maitangar hita ambilan na ipadas Bapak Pandita. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya. Nomor 6 ayat sada das hubani ayat 4.
Damai ninai bata na mengatasi ganup hau huron, inma menramotkon uhur pakon pikiran nasiam, ibagas Yesus Kristus Tuhan tain. Amin. Kita ganupan na hinargan ni Tuhan ta, hata ninai bata-bata bani ombas on, dibuat do kumbani buku ni si Ayub. Ayub bindu 12, buka kembani ayat 10 tolu, das kembani ayat 25. Ayub 12 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Saya mohon izin membacakan di dalam bahasa Indonesia dan juga mungkin nanti penjelasannya juga dalam bahasa Indonesia. Demikian tertulis di sana. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang mengiring menteri dengan telanjang dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya menjadi para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal.
dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan Ia membuat mereka berjalan terpuyung-puyung seperti orang mabuk. Amen. Ay madasni. Kalinari horas mahubatah ganupan. Adong dope hasomanta naman dihuti badahon di rumah. Melalui live streaming tene. Jadi hubarin nasyam haganupan nalang di rumah penambahanon kita hadir untuk beribadah, tapi hadir do nasyam bani hasadaon tay bagas tondui na beribadah on. Oras mahoma hubarin nasyam haganupan naman dihuti ibadah ta ijape nasyam maringanan. Malah suhur tene. Ya, songon na sobut nokan. Memang ondo be perlu biau dop kosi jon na siam berkebaktian. Jadi puji Tuhan lah ya. Berkat Tuhan bagi jemaat ini salah satunya doh buat nyata lewat Tuhan menganugerahkan gedung yang baik ini untuk bersama-sama kita dapat beribadah di sini. Tapi age pesonai, lang pala salah diurpo age upasingat tene. Ya. Kuria na isobut kuria lang gedung nida. Ya. Yang disebut itu gereja bukan gedungnya, tapi kita. Pagori ni kuria, kita ondo nasyam pakon ako. Asedo hujai, anggoy bere Tuhan, gedung on, nama jengeson, gabi inganan penombahon takubani, mestinya sepadan itu atau bahkan meningkatkan, age semangata, age malas ni uhurta, rosi kerajinanta, untuk hadir beribadah di sini, kan itu? Asa ulang si soya-soya on, kan sunay itu. Nokan tokin hanami lobe pakot pengantar jemaat merefleksikan kepentingan gedung yang indah. Alani bahat do gereja kan berupaya betul supaya megah gedungnya. Itu bagus, lang pala salah. Tapi sahalinari. Irik tujai sejalan dengan itu, biarlah juga diri kita terbangun, iman kita terbangun untuk terus makin bertumbuh. Di bagas pergulukonon, maka gulukon haporsayaon tahubani Tuhan. Kalau ini memang itu tujuan nih, kan sonaido. Jadi sekali lagi, inilah harapan dan inilah doa kita. Nah, padua kon sigol patahon, memang langsung itu mang ay otomatis ya kita bertumbuh iman kita, bertumbuh kehidupan kita ke arah kesempurnaan Kristus melobe atahonon atapi bagas na makagulukon hapor saya taon. Alani rado ho mapikiran ta doma adong gedung ay salose matanggung jawab. Ya kan? Lalu tidak ada tantangan lagi, lalu melemah. Rado sonai. Adomu hujon, au pasingaton. Memang bata terlebih si pangidangi dengan adanya gedung yang sudah megah ini, maka semakin juga kita meningkatkan tugas tanggung jawab ta. Ibagas na magkorjahon pagidangayon tau ba di kuriain. Kala ni hamelaon mahulion kan, misal ni langsung na surah kita dah. Nokan husobutkan tonggota semakin bersemangat lah kan. Misal ni, kulebianon semakin sedikit orang beribadah di sini. Halani ay sada tanggung jawab ay kubani kita perkorja terlebih tetap memikirkan
sudah ada diberi tempat ibadah seperti begini, maka pelayanan kita pun, tanggung jawab kita pun harus lagi terus ditumbuh kembangkan. Asa sadalan na ito ni. Sadalan man na majenges on, inganan on, sunay ko ba agi pertumbuhan ni aporsayaw ni paguri ni kuryain. Anggupan di tahun, sunay may tahun. Ay memang nadopin kurang, kado sunay ko makan, ay nadopin kurang pandita, pangidangyon nami lang, sehingga kusobot kurang. Tapi ulang sotoy jay kan, alani bahat topi tantangan tada. Dan bahkan sesungguhnya keinginan-keinginan si jahat selalu mau memperdaya kita. Sudah sampai ke taraf ini. Di sini dicari celahnya. Bagaimana supaya dalam dalam taraf seperti ini kita kemudian turun, jatuh, tidak naik ke atas. Nah, karena itu kita harus waspada terus dan juga harus meningkatkan semangat, sukacita kita, perjuangan kita di dalam melayani. Dan itu tidak mudah. Itu membutuhkan tekad, komitmen, dan terus saja penyerahan diri kepada Tuhan supaya di dalam pertolongannya jemaat ini sungguh-sungguh terlayani dan bertumbuh. Dalam realitanya saya mau katakan mungkin itu bisa menghadirkan pergumulan oleh karena penderitaan yang dialami. Ajaon ma bagian ni ambilan bata bani panorang on, saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu realita golu nalang terpada kita ibagas 10 tahun, yaitu hadirnya penderitaan pergumulan ibagas pergulu honta sebagai halak na persaya ubani Tuhan. Sedo sebagai halak na lang persaya dah. Tapi sebagai halak na persaya ubani Tuhan. Dan kita sudah mempercayai iman kita kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya sudah mengalahkan semua kuasa-kuasa, segala kemauan-kemauan, keinginan-keinginan si jahat, ya, kuasa dosa yang akan atau berkeinginan membinasakan kita. Dan bisa saja logika kita berkata, kalau demikian, artinya kami terus harus berada di dalam sukacita, damai sejahtera, dan penuh semangat kekuatan di dalam menjalani pelayanan kami, kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Yesus. Amin, memang harus seperti itu. Tetapi ketika kita bertekad seperti itu, seiring dengan itu juga hadir terus yang mencobai kita, yaitu segala tantangan, segala pergumulan, segala yang dilakukan oleh dari luar kepada kita, bahkan dari diri kita pun, yang bermaksud untuk menggagalkan kita. Dan salah satu yang dipakai, dan itulah yang utama, yang dipakai si iblis untuk menggagalkan kita, adalah mengganggu iman kita kepada Tuhan ketika hidup kita harus kita jalani di dalam berbagai pergumulan, kesengsaraan, dan penderitaan. Kita bergumul. Masih Tuhan, mengapa ini harus aku alami? Aku sudah rajin ke gereja. Aku sudah melayani di jemaat Tuhan ini. Tidak ada dua hatiku Tuhan. Tapi mengapa harus terjadi juga pergumulan ini, penderitaan ini, kesengsaraan ini? Akibat di dirita, akibat di keluarga, akibat di tongapangidangion di kuriain, pakun barang dicapai kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, sekali lagi, kita tidak bisa menjauhkan
segala bentuk-bentuk penderitaan yang menerpa kehidupan kita. Nah, sekali lagi ini menjadi perenungan. Dan aku berharap melalui ambilan non hatani Tuhan na ibasa kita no kanai, lambin marbagal kita ibagas hapor sayaon bani 10 taon, kubani Tuhan taai, itongah-tongah ni si taronon na jupahan bani gulukmu. Mungkin sekarang kita berkata, ya oke, masih bisa kita hadapi. Tapi kita tidak tahu ke depan ini seperti apa yang harus kita hadapi. Bahkan tahun ini banyak orang mengatakan kita tidak tahu. Banyak kesaksian-kesaksian orang juga kemarin dengar di Facebook itu. Ada anak, ini contoh ya, ada anaknya baru selesai rumah sunai perjuangan lah masih sekolah kondas kebanding mahasiswa selesai ia tamat ia lau sadari ia lau wisuda marujung dulu apa nggak tahu naik karir nih lau jabatan AM lau jabatan AM namin marujung dulu bertanya kita kenapa kok begini gitu loh. Itu pergumulan yang wajar dalam diri kita. Dan hari ini kita diajak oleh firman Tuhan ini juga untuk lebih lagi merenungkan itu lewat perguluhan nisi Ayub. Dan sama-sama na perlobe memang topiknya yang bilang ta aema naibatado bona ni hapentaran apa gogo. Dalam bahasa Indonesia adalah Allah adalah sumber dari hikmat dan kekuatan. Dan kalau kita hubungkan itu tadi dengan realita perguluhon taon nalang tarpadao kita humbani bagai-bagai namasa naboi parokon hasusahan parutolon maka bagaimana kita bisa memahami hikmat Allah itu dan kekuatan Allah itu yang mengizinkan penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan dan dosa kita. Sekali lagi, hitaon kan memang halak berdosa do. Kan sonai do. Tapi bagas sapor sayonmu hubani Tuhan, may sasak dosamu kan? Sudah kan? Amin doai. Percaya do hitajai, ya dosa kita seberat apapun sudah ditebus kita melalui darah Kristus itu. Dan sesungguhnya kalau kita mau berpikir, maka terbebaslah dari segala penderitaan ini. Ya ternyata tidak. Maka pertanyaan kita adalah, seperti tadi, kalau satu firman yang kita baca tadi dan ini berdasar dari pergumulan Ayub dalam menjawab penuduhan atau penghakiman dari teman-temannya, sahabatnya, bahwa penderitaannya itu dia alami karena dosanya, lalu Ayub membantah itu, dan dia katakan Allah adalah sumber dari hikmat dan kekuatan. Ayat 13 tadi. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pertayangannya sekali lagi. Bagaimana kita bisa memahami hikmat dan kekuatan Allah itu di tengah-tengah penderitaan, kalau saya sebutlah penderitaan Ayub, kendati di mata Tuhan dong, bukan di mata manusia, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, seorang yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Anggo pengakuan tentang kita hal bujur, roh kumbani jolma ope, kita bisa berkata, kan terbatas dengan botoh di pasal au, kan gitu kan? Iya kan? Emang dia bisa lihat apa yang saya lakukan di tempat yang tertutup. Orang bisa membangun citra, ya kan? Lalu orang mengatakan, si Anu itu orang baik. Ya,
Tetapi sesungguhnya tidak. Nah, ini artinya kalau dari manusia pengakuan itu masih dipertanyakan, benar nggak itu? Tetapi kalau dari Tuhanlah yang mengatakan bahwa seseorang ini baik, jujur, saleh, takut akan aku, kata Tuhan, dan menjauhi kejahatan, itu pasti benar. Karena tidak ada yang tertutupi di mata Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Apapun yang kita lakukan dia tahu, bahkan ke depan ini pun perjalanan hidup kita dia tahu. Nah, seorang Ayub sudah dinyatakan Tuhan seperti itu kalau kita baca pada pasalnya yang pertama ketika dia berbicara terhadap iblis itu. Dia katakan seorang Ayub yang saleh, jujur, dan yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Tapi inilah yang dibantah oleh iblis. Iblis berkata, iyalah, dia pasti takut akan engkau. Dia pasti saleh, dia akan jujur. Dia akan mengerjakan yang engkau kehendaki. Karena apa? Karena engkau berkati dia. Kau beri kekayaan. Kau beri keluarga yang demikian baik. Kau beri segala yang kemuliaan yang dianggap dunia ini kemuliaan. Ada padanya. Ya pastilah dia takut kepadamu. Coba. Kalau engkau biarkan dia atau jadikan dia menderita. Ambillah semuanya itu. Maka dia akan mengutuki engkau. Itu pikiran iblis. Itu pikiran iblis, jawaban iblis terhadap Allah yang menyatakan si Ayub ini orang yang baik. Lalu Allah berkata apa? Tuhan berkata apa? Silakan. Ambillah itu. Tapi jangan ambil nyawanya. Lalu iblis mengambil semuanya. Anak-anaknya, hartanya. Agadupan na dong bani. Daskubani, akulani, manaron, panahit, nasonay maparah. Nah, sampai kepada titik itu, Ayub bergumul. Sangat bergumul. Dalam pikiran dan dalam ajaran agamani pada waktu itu, orang akan menderita karena kesalahannya, karena dosanya. Dan memang itu firman Tuhan. Dalam Taurat itu jelas. Orang yang taat kepada Tuhan terberkati, orang yang melanggar firman Tuhan akan dihukum. Itu jelas. Tapi sekali lagi Ayub bergumul. Karena dia tahu dia tidak melakukan kejahatan. Dan kalaupun misalnya dia melakukan kejahatan, banyak orang lebih jahat dari dia. Banyak orang yang lebih berbuat dosa daripada dia. Tapi kenapa orang itu tidak mengalami seperti yang dialami oleh Ayub? Itu pergumulan Ayub. Oke lah, kalau saya mengaminkan kalau ini karena dosa saya misalnya. Tapi banyak orang lain lebih berdosa kan? Melakukan kejahatan kan? Tapi mengapa mereka tidak menderita, lebih menderita dari saya? Bahkan mereka senang-senang. Keluarganya bagus-bagus. Hartanya terjamin dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita tahu tadi, Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi pada diri Ayub. Kan Sonaido? Kalau Tuhan tidak izinkan, berkuasa nggak si boleh situ mengambil? Tidak kan? Tuhan izinkan loh. Nah, sampai kepada titik itu yang kita baca dalam renungan kita tadi itu. Dalam bacaan kita tadi. Pengakuan Ayub. Bahwa Allah itu berdaulat, Maha Kuasa. Untuk menetapkan apa saja di tengah kehidupan ini.
Apa saja. Kita kena anggo ia membongkar, tidak ada orang yang bisa membangun kembali. Kalau dia membendung air, keringlah semuanya, dan bila ia melepaskan mengalir maka tanah dilandanya, dan seterusnya dan seterusnya. Lang kalau bahasa biar. Arti ini dalam apapun di alam semesta ini Tuhan berkuasa. Bukan saja terhadap Allah, tapi terhadap penguasa-penguasa pun, raja-raja pun, kalau dia katakan dia turunkan, turun. Dia mau bangkitkan, bangkit. Age hubani halak na lama-lama. Angko marosu Tuhan taai. Boydo iya. Ipatimbul bagas pargoluhono. Di sana nyata kekuasaan Allah. Itu refleksi Ayub. Tapi belum sepenuhnya menjawab bagi dia. Meredok matua ondan. Ya. Tapi belum sepenuhnya menjawab. Apakah harus diterima itu? Karena belum dijawab. Kenapa? Kenapa harus dialaminya itu? Dia bergumul terus. Lalu satu-satunya yang Ayub bisa katakan dan sikapi adalah di dalam iman. Iman kepada Tuhan. Dan bagian dari imannya itu adalah mengakui kemahakuasaan Allah. Dan dia berdaulat, bahkan atas penderitaan sekalipun. Kalau dia mengatakan saya beri engkau penderitaan, dia berdaulat untuk itu. Dia berkuasa untuk itu. Langga dong naboy kita menantang ay, langga dong. Beritahu kita alang baktu Tuhan ini, anggo Tuhan ay makataon, maningon marsitaronon doho, maningon. Lalu, apakah kita terus memberontak kepada Tuhan? Melawan Tuhan? Ini persoalannya. Ayub melihat itu penderitaannya dari mata Tuhan yang mengizinkan dia menderita, lalu dia menyikapinya di dalam iman. Iman memang melampaui akal pikiran manusia. Iman melampaui rasionalitas kita. Tapi iman adalah penyerahan total kepada keyakinan percaya kepada Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi. Itu iman kita, salah satu bagian dari iman kita. Agepi dunia on maka tahun salipai kebodohan, kan sonaido minggu nasalku. Si soya-soya dua salipain ini. Dengan segala kalkulasi, analisa pikiran ini, dan kita tidak bisa membantah itu. Karena memang bagaimana orang mati di situ terhina seperti itu? Bukankah itu satu kesia-siaan? Tapi di dalam iman, halak na persaya, na tersilang, itu adalah membawa keselamatan. Ibaga sa persaya, ijalo kita. Aido saya tahun si Paulus pe, kubani kuria Roma ai, saya yakin bahwa Injil Allah itu adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya untuk mendatangkan keselamatan. Dipimpin oleh iman, menuju kepada iman, karena itu orang benar harus hidup oleh imannya. Kan itu yang dikatakan dalam Roma itu kan, Roma 1 itu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang kesonai,
Anggi bagas saporsayaon doham manjalokon sitarononmu na perlobe jalohama. Makanya kalau kita pun misalnya memberi penghiburan kepada seseorang yang berduka karena ada yang meninggal, kejadian yang tarpadao bani pergoluhon on, kita akan bisa mengatakan ya kita harus terima itu. Terima itu. Boy ham manulakai. Boy ham manulakai. Boy ham manulakai. Boy bisa. Anggo tahu Tuhan misalnya sonari hubamu sekarang waktumu, maka berhentilah hidup di dunia ini. Boy kita manulakai. Orang yang beriman harus menerima itu dalam keikhlasan. Tapi tidak sekedar keikhlasan, tapi dalam pemahaman pengertian bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan itu yang dikatakan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu satu keikhlasan, itu satu kepasrahan kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah. Boidoham maka golukon haporsayaan si sonai ai porini dupahan bani golukmu si taronon naborat tidak. Bisa kita mengatakan bani si taronon kuon Tuhan yang memberi selama ini, bahkan Tuhan bisa mengambil kalau dia mau. Terpujilah nama Tuhan. Bisa tidak? Tapi halak na persaya, justru pataridak pun na persaya ni ai, laho mengaminkan apa yang Tuhan izinkan dalam hidup. Itu yang pertama. Dan itu menunjukkan kekuatan Tuhan, kan? Maha kuasa. Tapi kan tadi tidak disebut saja kekuatan. Dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hikmat, berhikmat. Itu artinya hapentara naik roh kumbari Tuhan doa naik forjakoni, bukan suatu tindakan kebodohan, bukan. Tapi itu tindakan yang menunjukkan kesempurnaan, kepintarannya, hikmatnya. Dan apakah bukti dari hikmat Tuhan? Bukti dari hikmat Tuhan adalah tidak ada tindakannya yang membawa celaka, yang membinasakan, melainkan yang membawa kehidupan, sukacita, damai sejahtera. Itu hikmat Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, tapi rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan, pengharapan pada masa depan yang lebih baik. Itu bukti dari hikmat Tuhan. Nah, kembali kepada penderitaan kita. Bisa tidak kita melihat di tengah penderitaan itu ada hikmat Tuhan yang akan menuntun kita menjadi kehidupan yang lebih baik dari sekarang, lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, lusa lebih baik dari besok, minggu depan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bisa tidak? Karena firman Tuhan juga mengatakan demikian, tapi itu belum tentu bisa kita terima, kita imani. Paulus sudah baca di dalam Roma 5 itu dikatakan, bahkan kita pun harus bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan itu tidak mempermalukan kita.
Dan kalaupun Paulus mengatakan setiap kali kami mengalami menanggung penderitaan Kristus dalam tubuh kami, ya kami digencet kami tidak binasa, kami dihempas, kami tidak mati dan seterusnya, itu menunjukkan betapa bagi seorang yang beriman penderitaan itu akan membawa dia kepada kehidupan yang lebih baik. Halanyai sebetulnya hitana persaya on, kalaupun kita menderita, sedo halani kesalahan dosa tada, tapi kalaupun penderitaan itu datang pada kita, sesungguhnya itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kalau kita tetap imani di dalam Kristus. Percaya donasi amijai. Ya, itu. Itu berarti jangan cepat-cepat mengeluh kalau datang penderitaan bagimu. Jangan cepat-cepat mengatakan Tuhan tidak sayang padaku. Jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Oh, si Ami itu kok hidupnya kok tenang-tenang saja, senang-senang saja. Kok aku seperti begini? Berarti Tuhan tidak sayang kepadaku. Oh, langsung tongai. Justru karena Tuhan punya rencana yang baik bagi hidup kita. Dan Dia kenal kita. Dari sejak kita belum ada, lalu lahir dan seterusnya, Dia tahu kita. Iboto do bakkomu, iboto do sonaha gogohmu. Halanya Dia bertindak untuk mendidik kita. Karena keinginannya adalah kita bertumbuh ke arah yang lebih baik. On manamaningon manggolo badi hadirion. Dan Ayub berproses menuju ke sana. Dan puji Tuhan, dia menang. Karena pada akhir dari kitab ini sungguh-sungguh suatu kesaksian yang menyatakan kemenangan Ayub terhadap penderitaan itu. Ketika Tuhan menantang dia terhadap pergumulan-pergumulan yang dihadapi itu tentang kemahakuasaan Tuhan, lalu Ayub mengatakan, Tuhan, mailah maaf, langku botoh, langku tanda diriku. Anggu mandopak kuasamu, saya sesungguhnya orang-orang yang bodoh, gitu kan? Artinya, kalau saya mau melawan itu, saya tidak mungkin, karena itu saya harus terima itu. Jadi itu yang dikatakan Ayub, ya. Ayub, kehubasakan pehubatan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka Ayub jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu Tuhan menjawab kepada Ayub atas perkataan Ayub itu. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Lalu Ayub menyadari. Aduh, au mengkadini tegorai. Lalu Ayub berkata, itulah sebabnya Tuhan, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Pengakuan Ayub. Lalu firman Tuhan lagi berkata kepada dia, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lalu Ayub semakin menyadari keterbatasannya. Lalu dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini kemenangan Ayub. Dari proses pergumulan penderitaan itu, dia mengakui kedaulatan Allah bagi dirinya, bahkan di atas penderitaannya, lalu dia menerima itu. Dan itulah hikmat Tuhan bagi dia. Maka itulah yang menjadikan dia bisa semakin mengenal Tuhan. Dan itu yang dikatakannya, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Indonesia Mas Soman, pertanyaan kita yang pertama adalah tadi, kalau penderitaan itu datang kepada kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus, dalam iman kita kepada Yesus Kristus, maka baiklah
kita bersuka cita atas hal itu. Baiklah kita menerima hal itu, mengaminkan hal itu. Dan yang kedua, apakah kita bisa setia di tengah penderitaan itu? Jawabannya bisa. Ayub buktinya bisa. Tapi dari segi rancangan Tuhan, sesungguhnya kitab Ayub ini adalah sebagai pembuka kepada apa yang Tuhan genapi di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa, tapi harus menanggung penderitaan yang ditetapkan Bapaknya kepadanya. Meningon mati tersalib. Dia bukan orang yang berdosa kan? Tapi Tuhan, Bapaknya itu menetapkan, kau harus menanggung itu. Apa sikap Yesus? Dia menerima. Dia bergumul, ya. Bahkan ketika dia mau mati itu pun seperti keringat darah. Angguboi Tuhan, angguboi Bapa. Kalau pas kama, cabanon. Tapi ulang harus dia bergumul, ya itu bergumul. Tetapi di akhir, di ujung pergumulan itu, dia mengatakan, jadilah Tuhan. Yang kedua, apakah Yesus gagal dalam kesetiaan? Tidak. Jadi pertanyaan, doa Tuhan, setia, kubamu itongati sitarononon. Boi, Tuhan jual doa. Memang kita manusia, tapi boi. Asal terus kau berpangusagak kubak. Asal pulang menundal pun. Maka dua hal itu yang harus kita imani dalam kehidupan kita ini. Kita tidak tahu bahwa bisa saja penderitaan itu bertubi-tubi datang kepada kita. Lalu kita bertanya, mengapa Tuhan? Tidak ada jawabannya. Tapi imani, itulah jawaban. Tuhan berkuasa atas hidup. Tapi di tengah kuasa Tuhan atas hidupku, aku tahu di sana ada hikmat Tuhan. Dan rancanganmu Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Rancanganmu adalah damai sejahtera yang membawa hidupku kepada kehidupan lebih baik. Karena itu orang percaya mengatakan segalanya indah pada waktunya. Age pelapi rusihita, indah pada waktu. Itu kata pengkhotbah kan? Itu ungkapan iman yang kuat loh. Di tengah-tengah mengatakan segala sesuatu yang sia-sia. Tapi dia mengimani segala sesuatunya indah pada waktu. Tapi dong kita ijon nama rujung golu kan? Tapi kan? Kan menggolu udah berita kan? Suku katao so nangalan yaw lang manukun. Ay butok kam do so nakakedaanmu ang gudong marujung golu kam. Butok kam do. Ang ibutok kita lah nilang gaya labi hito do piyay. Tapi iman kita berkata, dan itu berdasar kepada firman Tuhan, bahwa kematian itu adalah keuntungan. Kematian itu bukan akhir kehidupan. Kematian itu adalah satu hanya perubahan ke arah yang lebih baik. Anggo sangga gulupui dunia on, bodohan tangis sope. Bodoh PH merasakan sakit. Tapi ketika Anda meninggal, Anda tidur dengan lelap. Tidak merasakan apa-apa. Damai. Dalam terpelihara di dalam kasih Tuhan. Oh, apakah ada Tuhan di dalam dunia maut itu? Ada. Dia berdaulat. Jangan bilang karena orang udah mati terus Tuhan tidak berdaulat atas orang mati. Tidak. Tuhan kita itu Tuhan orang yang hidup dan orang yang mati. Firman Tuhan berkata, kemanakah aku bisa menjauhi rohmu? Ketika aku naik ke gunung, engkau ada di sana. Ketika aku menyeberang lautan, engkau ada di sana. Ketika aku masuk ke dunia orang mati, engkau pun ada di situ. Kau berkuasa.
Wah, dalam kuasanya dia memelihara kita. Tenang, damai. Paimahon, kami papuho, depkosiay mandalani pergoluhon, ibagas hamuliaon ni, yang tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi penderitaan, lang adong kasusahan pakondaleganay. Bukankah ini suatu perjalanan yang ke arah yang lebih baik? Kita dihantar untuk beristirahat. Persaran maham, ibagas kalau jawan. Depkosiay, di papadorang kita dibangkitkan, lalu mengalami kemuliaan Tuhan. Itu perjalanan hidup kita. Tapi kembali, sudah pernah dialami? Belum. Tapi apa yang belum bukan berarti tidak benar. Karena saya percaya. Martua mahalak napor saya age pelang idida. Iman yang seperti itu yang harus kita imani. Makanya ketika sampai waktu kita pulang kamu, ay dalani pada okon kamu di Tuhan. Sampai waktumu, sampai waktuku, puji Tuhan. Itu. Amin, Mai. Amin, Mai. Iya. Sampai waktu kita, puji Tuhan. Itu anugerah. Sama seperti anugerah hidup kita sekarang. Ketika sampai waktu kita di sana nanti, puji Tuhan. Oleh karena hidup kita akan lebih baik. Pria apa yang terjadi di dunia orang yang apa kambiai. Anda tidur dengan nyaman, damai. Habis tidak ada eksistensi? Oh tidak ada. Adong do pehantong. Botoh Tuhan do koranmu. Botoh Tuhan do hadirionmu. Botoh Tuhan do masih enoson. On pendeta enoson. Nada marsaran tonari. Tu botoh don. Gitu. Bukan hilang si enos itu. Enggak. Buktinya karena si enos itu juga nanti akan dibangkitkan. Kan itu? Itu buktinya. Perjalanan kita akan cara lebih baik. Tapi sekali lagi, apa sudah kita alami itu? Orang dunia ini mengatakan, kalau engkau tidak bisa alami itu, belum alami itu tidak ada kebenarannya, karena tidak bisa dibuktikan. Oh, bukti kita iman. Apa saya? Makanya firman Tuhan mengatakan orang benar hidup karena imannya. Dua hal tentang iman itu. Lang bihama merpangusagak kubani gogohmu. Kubani nakinorjahonmu, kebaikanmu. Lang palahan be merpangusagak tujan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman kita itu mengatakan apa yang belum kita alami itu bukan berarti tidak benar. Itu benar. Kalanya itu sekali lagi Yesus mengatakan, martuah mahala napor saya. Age pelang idida. Age pelape yalami ham ay pos mauhurmu do mamaluah kam. Age pelape yalami ham ay pos mauhurmu ibagas Tuhan guluhmu bertumbuh ke arah bukan semakin terpuruk tapi semakin naik, semakin berkualitas, semakin mengalami hidup yang sejatinya. Makanya Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan kehidupan yang melimpah bagi mereka yang menerimanya. Yang kesonai, mulak kita utik upudi. Kan pupuk kaon ibagas padiloon lako mangidangi asal lebih semangat kan itu kan. Dan itu pas mungkin akan meminta semakin berkorban. Mungkin akan meminta semakin bahat mahamaholo. Tapi sekali lagi, dalam iman kepada Tuhan, di sanalah kita akan semakin bertumbuh. Angkulangi horjau kam pangidangionmu, yang menganggap kam lebih baik guluhmu, enggak. Justru ketika kita mengerjakan pelayanan kita, itulah yang menjadikan kita makin bertumbuh. Karena di sana akan kita temui
banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak pencobaan, banyak sitarodon. Tapi amin, kita bermegah di situ karena penderitaan itu akan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak pernah mempermalukan kita karena kasih Tuhan sudah tercurah kepada kita. Jadi semakin semangat ya. Karena itu pengantar jemaat kami. Semakin semangat makan. Alangkah saya dah, aganuban. Semakin semangatlah jemaat ini kan. Amin kan. Kasulang kasau kaca na jenges. Tapi jenges mana siam. Iya dong. Harus begitu dong. Iya kan. Ini boleh cantik. Dan ini menopang lah untuk kita. Lebih cantik. Lebih jenges. Lebih bersinar nasyam. Dan brokoli jokoli sepagidangi pandita-pandita. Wah, dia luar biasa ini. Jemaat harapan indah ini. Betul-betul dah ini harapan. Gitu kan. Harapannya indah gitu. Betul-betul lah gitu. Songon goranai kan. Harapan. Memiliki harapan yang indah gitu. Harus seperti itu. Dan yang terakhir saya mau katakan. On minggu na berpudi bata bani minggu Epifanias. Minggu keempat kan. Sudah 4 minggu loh pada kita dijelaskan tentang siapa Tuhan kita itu. Minggu depan kita masuk menurut kalender gereja ini Septuagesima. 70 hari sebelum kebangkitan. 70 hari paima perpuko. Ahado na yarusi kuria pasal panorang-panorang ai. Gereja berkata masa-masa itu adalah masa-masa pelayanan Kristus di dunia ini. Dan mulai minggu narohon, das kubani permate, das kubani perpuko, itu masa-masa pelayanan Yesus Kristus dijelaskan kepada kita. Tapi juga disebut minggu-minggu panaronon. Panaronon ni Yesus. Alam di bagas na makurjapan pangidang yonay, lang sonang-sonang iya, imusuhi do iya, ipardakdak do iya, diburu dia, dihina dia, sampai kepada dia disalib. Makanya disebut juga minggu-minggu panaronon. Nah hari ini kita diantar untuk lebih memahami tentang penderitaan itu. Itulah khotbah hari ini. Dipersiap khotbah kita hujai, mangalo-aloai. Ibagas naman depak kon guluk tahu lobeanon. Sitaronon nimu pagalekok kam no. Sitaronon nimu halan ay ataridahan ni daw Tuhan hubamu no. Sitaronon nimu ay pataridah ko Tuhan tidak mengasihimu tidak. Sitaronon itu menunjukkan kedaulatan Allah, tetapi di sana ada hikmat Allah yang akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin, Mai. Ayo tenai. Iyalah. Ya, semangat ya. Semangat dong. Ya. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat terus. Alani bagasia kita akan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Gereja ini akan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Terpuji maguran itu kita. Amin. Mertongkon kita. Malas tumanguhur nami Tuhan. Pancalokon hata haguluhan na kumbamu. Itugu-tugu hamdo paruhuran nami laho mangidah sitaronon mu ham Yesus. Idagay hamdo sitaronon sedo halani dosamu halani kajahatonmu. Tapi sir-sir do ham manjalo ay. Engkau ya Tuhan menyerahkan semua itu ketetapan Bapamu yang di sorga. Yang menetapkan engkau harus menderita, bahkan menderita sampai mati. Mati disalib. Mati dalam kehinaan. Tetapi juga itulah hikmat Allah di dalam engkau ya Yesus. Hikmat Allah dinyatakan kepada kami. Sebab lewat pengorbananmu membawa keselamatan bagi orang yang percaya kepadamu. Karena itu kami berdoa biarlah segala perkara yang kami hadapi dalam kehidupan kami letakkan di dalam iman kepadamu ya Yesus.
Kami percaya apapun yang Kau tetapkan bagi hidup kami. Bukan saja kami dapat menanggung karena Tuhan memberi kekuatan, tetapi segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Karena itu biarlah kami boleh tetap bersuka cita ke masa depan ini. Damai Tuhan tercurah bagi kami. Apapun ya Tuhan yang akan kami hadapi dalam hidup kami. Kami sungguh terbatas untuk mengerti dan melihat apa yang akan terjadi. Tapi bukan yang terjadi itulah yang menjadikan kami binasa dan bimbang. Tetapi karena kami tahu di tengah apapun yang akan terjadi itu, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu berdaulat atas kami dan hikmat Tuhan boleh tercurah bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Karena itu tumbuhkanlah terus ya Bapa lewat firman-Mu ini iman percaya dari jemaat ini kepada-Mu ya Yesus. Sebab lewat mendengarkan firman-Mu itulah yang menimbulkan hati kami bertumbuh ke arah percayaan kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dan sekali lagi kami berdoa untuk jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami sungguh bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang tercurah, baik dalam kehidupan keseharian kami, dalam pekerjaan, di tengah keluarga, terlebih juga di tengah gereja-Mu di sini. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan ini. Demikian juga gedung gereja yang baru yang sudah boleh ditempati oleh jemaat-Mu ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Semuanya kami syukuri ya Tuhan. Dan biarlah untuk semuanya ini, sebagaimana yang Kau kehendaki, boleh terus membimbing kami, menuntun kami, untuk boleh semakin semangat lagi, semakin rajin lagi, semakin bersuka cita lagi di dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan dan mengerjakan tugas suruhan-Mu bagi kami semuanya. Berkati jemaat-Mu di sini, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui jemaat-Mu ini. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami ini. Kami tahu di dalam situasi sekarang ini, terlebih pada tahun politik ini, ada banyak keinginan-keinginan si jahat yang ingin mengacaukan dan bahkan membinasakan kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini, ataupun melalui keinginan-keinginan yang hendak merubah tujuan dan kesatuan kami di tengah-tengah bangsa negara kami di sini, mengubah arah tujuan bangsa ini dan bahkan ideologi bangsa ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak berkehendak untuk membiarkan semuanya itu boleh terjadi di tengah bangsa ini. Karena itu kami berdoa biarlah tangan kedaulatan maha kuasa-Mu menjauhkan bangsa ini dari segala hal yang dapat membinasakan kehidupan kami. Karena itu kami berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden kami, Tuhan memberkati agar hikmat dari Tuhan memimpin dia di dalam mengambil segala keputusan yang membawa kebaikan dan kesejahteraan di tengah bangsa negara kami. Juga seluruh jajaran yang Kau berkati Tuhan, sampai ke tingkat yang terbawah, juga yang menjaga keamanan tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk aparat TNI, Polri, Kapolri kami, juga Panglima TNI, Densus 88, BIN, dan juga saudara-saudara kami yang bekerja di judikatif, di legislatif. Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk para medis, para pendidik, dan seluruh unsur-unsur bangsa ini. Biarlah semuanya kami Tuhan boleh bersama-sama bersinergi mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Terlebih kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan memberkati agar melalui pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, kebenaran dan kesaksian tentang Engkau Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat yang hidup di dunia ini boleh diberitakan ke seluruh pelosok bumi ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami kepadamu.
yang kami bawakan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita gadupan das panorang ni patupuhon galangan, paimay pondos kita galangan ta, tangar kita malobe kata ni naibata, nagabi onjolan batala kumanggalang, ay mana tersurat bani 2 Musa 25 ayat 5, patupuhan ni mama kubanima galangan kubani Jakoba, barang ise narosuku kurni ibuan magalangan kubani Jakoba. Sonari ondos ko kita magalangan ta. Ito sa nagpatahitaw, gabi hasungan sa horjan. Ibereitan ng mabage si bere-bere, asal si hamoma, masiluha. Sana'y bata hitaw, berbagi si bebe, masih si bebe,
Kehidupan Doding Galangan Taholi, Haleluya 240 siap, ganuk pineremuin tondoi pakon aku laku. Tiap meta jongjong. Martonggo makita mengundoskan galangan ta kubani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami pakon haganuk guluh nami. Terima kasih ma tonon nami kubamu. Alani parmudu-mudu iparorot jana ipasu-pasu hamdo guluh nami. Bere hamdo koma parkiowon hajur giton si panganon pakon sinumon rosina perlu bade guluh nami. Tandani terima kasih nami ondoskon hanami do kubamu. Golu pakon pasu-pasu nado pineremu. Nai patupuhan nami on gabe galangan nami. Papasing anja pasu-pasu hamma on gabe galangan na misbo inobemu. Bahkan hasangaponmu, jana mambaken lambin markataridakan harajawanmu i dunia on. Saya tambahi hamma pasu-pasumu, jana saya lambin paganda hamma kolong niatemu kuben nami. Ajari hamma kanami asya lambin ikalangko kanami diri nami, pakon hina dongan nami, kubani harajawanmu, bahkan kamuliaanmu, ibagas goran anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Ganub pineremo inton doi pakon aku laku dodiko kita. Kuria na kinakulongan ni Tuhan Yesus Kristus, mulak manasyam anjaka totapma nasyam ulang mubah-ubah
anjahalam bin surung ma ibagas horja ni Tuhan in, ai iboto na siam, sedo na soya halojaon na siam ibagas Tuhan in. Amen. Jalo na siam ma pergogok, rosi pasu-pasu, panitukan na ibatata ibagas nama kurjahon harusukni. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini kubamu. Janang maidop mauhurni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibata mabuhini kubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amen. Oras mo ba't na ganupan? Kaya selamat hari Minggu, malas, suhur, ma diar merdalan ibadah ta sadarion tene, terpuji ma Quran Tuhan ta. Salinari asih hubari nasyam nama poso, atap adong siol siapan ni pembimbing tak, pembimbing na poso. Lang dong, oke, diar. Hubari bendara nami. Asyik tugas-tugas hubata halani mingguan mungkin mula mau saya bendara tahu pekerjaan. Tentu mungkin piga-piga si patugan ni bendara tak baikam. Terima kasih, Mai Bere Panorang. Salam, selamat hari Minggu Bata Ganupan. Jadi puji syukur mak. Tambahan ting-ting, Domadiar berdalan. Verifikasi atap pengawasan keuangan kuriata jemata. On haganupan halani pangiring-iringi Tuhan pakon kerjasama tak haganupan bendahara pakon jemaat. Jadi antusias do resort datang ke gereja kita. Melihat gereja yang baru juga, begitu laporan kita juga antusias sekali. Puji Tuhan, semoga ke depan akan lebih baik. Tapi adong do sedikit, maksudnya. Jadi akan ada sedikit perubahan di kita. Perubahan terkait masalah keuangan. Selama ini kita desentralisasi keuangan kita. Mungkin ke depan di Pangindo Resort do, agar tersentralisasi. Aima penginduan di resort, jadi mungkin diskusikan kita ke depan masih dalam bindear kita. Kemudian seperti disampaikan Pak Porhanger, mengindu tonggo hanami lalu pergi tugas kembali untuk 5 minggu ke depan. Jadi tetap percaya semua berjalan dengan baik. Sampai jumpa kita di Februari kalau roh. Terima kasih. Ya, jadi dia terima kasih malas hurta ganupan. Bani na ia dong kon verifikasi na tuari. Jadi on menambah semangat mau bata ganupan. Ulang be lemas-lemas kan itu. Rohu gereja ulang lemas-lemas. Tapi biar tersenyum matong. Asal rohu gereja tersenyum. Asal rohu gereja tersenyum. Jadi dia terima kasih mau batagan umpan hasil si pertugas maju hulobe hasil marsi salaman kita.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat